Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang tergabung di dalam Fitrah World Movement yang kami hormati, saya mohon maaf, mestinya saya besok memberikan keynote speech, tapi karena ada rapat mendadak, jadi saya mohon maaf, saya hanya bisa memberikan rekaman pada sore hari ini. Insya Allah hari Kamis, habis ba'da asar, saya akan mengisi materi worldview. To the point aja, saya tertarik sekali dengan istilah Fitrah World Movement. Karena saya melihat bahwa dunia ini ada yang salah dalam masalah konsepnya, khususnya mengenai konsep manusia dan konsep alam, yang sekarang ini cenderung rusak karena kesalahan atau kesalahpahaman terhadap makna manusia dan makna alam semesta ini. Gerakan kembali ke fitrah, back to nature, sebenarnya bisa berarti gerakan kembali kepada pemahaman yang sesungguhnya mengenai manusia. Nah, ada yang menarik di sini bahwa manusia itu dilahirkan di dalam keadaan fitrah. Tetapi alam semesta ini diciptakan dengan fitrah Allah. Nah, Allahu fatirus samawati wal ard, artinya adalah Allah menciptakan alam ini dengan fitrah. Ini dalam istilah Ibnu Taimiyah, ada 3 fitrah yang diturunkan oleh Allah. Pertama, manusia dengan fitrahnya. Yang kedua, alam semesta dengan fitrahnya juga. Dan yang ketiga disebut dengan al-fitrah al-munazzalah. Artinya, fitrah yang diturunkan oleh Allah, yaitu berupa petunjuk Al-Quran, ataupun fitrah yang betul-betul merupakan konsep. Nah, seandainya manusia memahami diri manusia dengan fitrah munazzalah ini, dia akan paham sepaham-pahamnya. Kalau dia memahami alam semesta ini sesuai dengan fitrah yang diturunkan oleh Allah, artinya melalui ayat-ayat kauniyah di dalam ayat-ayat Qur'aniyah, tentu dia akan memahami apa sesungguhnya alam semesta ini. Jadi 3 fitrah inilah ya saya ingin sampaikan dan saya ingin pesankan kepada para peserta Fitrah World Movement bahwa ini merupakan sebuah konsep yang sangat mendasar. Dan kalau dikaitkan dengan worldview, ya, saya ingin kembali lagi kepada penciptaan pada alam arwah. Ya. Kata fitrah ini sebenarnya berkaitan dengan ayat Al-Quran di mana roh manusia itu ditanya oleh Tuhan, alastu bi rabbikum bala syahidna, apakah aku ini Tuhan kamu? Ketika roh itu menjawab bala syahidnya, benar, kami menyaksikan, maka sejak itulah dia resmi ditakdirkan menjadi manusia. Nah, yang tidak mengatakan bala syahidnya, itu tidak jadi manusia. Maka seluruh manusia agama apapun yang dipeluknya, suku apapun yang dimilikinya, dia lahir dalam keadaan mengenal Tuhan. Maka di dalam sejarah umat manusia, kita dapati hampir semua orang itu memuja sesuatu, memuja sebuah kebesaran. Karena apa? Karena dia dilahirkan mengenal zat yang maha besar. Disitulah kemudian dia mengimplementasikan fitrahnya itu dalam berbagai macam bentuk. Bagi yang mendapatkan petunjuk dari para rasul, dia akan mengikuti rasul itu dan dia bisa bertauhid. Bagi yang tidak ketemu dengan rasul, dia tidak akan mendapatkan petunjuk itu. Tetapi Rasulullah Muhammad SAW itu adalah Rasul yang diutus untuk umat semesta alam. Oleh sebab itu,
siapapun yang mendengar Rasulullah ataupun misi Rasulullah, dia harus mengikuti itu. Dan saya rasa umat manusia seluruh dunia ini mendengar nama Nabi Muhammad dan mendengar Islam. Ini sebenarnya sudah cukup alasan bagi mereka ikut Islam atau tidak. Kemudian problem ketika manusia membesar-besarkan sesuatu yang dianggap maha besar, memunculkan Tuhan-Tuhan. Nah, di sini agama-agama yang lahir di dunia ini sebenarnya adalah fabricated religion ataupun historical religion. Agama yang dilahirkan karena mitologi, agama yang dilahirkan karena tempat. Kalau kita lihat agama-agama yang ada di dunia ini, ya, baik Hindu, Buddha, ya, Kristen, ya, itu adalah agama-agama yang merujuk kepada pembawanya. Ya, Hindu itu adalah agama yang lahir di tanah Hindi. Kemudian Buddha dilahirkan oleh adanya tokoh yang namanya Buddha Gautama. Dan lain sebagainya, yang menunjukkan bahwa agama-agama ini merupakan agama yang diciptakan oleh sejarah, nah, ataupun diciptakan oleh masyarakat. Islam tidak begitu. Islam ini agama yang namanya tidak ada hubungannya dengan pembawa risalahnya, tidak ada hubungannya dengan tempat di mana dia lahir. Ini adalah agama yang maknanya adalah konsep. Itulah Islam. Dan seluruh nabi-nabi itu sesungguhnya adalah nabi-nabi yang membawa ajaran Islam. Dan nabi-nabi semuanya adalah nabi-nabi Islam. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa tidak ada perbedaan antara satu rasul dengan rasul yang lain, dalam pengertian bahwa apa yang dibawa oleh satu nabi dengan nabi yang lain itu adalah sama. Dan yaitu Islam. Dan disempurnakan oleh datangnya Nabi Muhammad SAW. Problemnya sekarang ini adalah peradaban yang lahir di dunia ini, baik di Barat, di India, di Cina, atau di tempat-tempat yang lain, itu mempunyai konsep Tuhan yang berbeda, dan implikasinya konsep Tuhan yang berbeda itu akan membawa kepada konsep alam yang berbeda, konsep manusia yang berbeda juga. Disinilah sebenarnya perlunya antar bangsa itu bertaaruf, ya, supaya apa yang ditemukan di sebuah bangsa atau di sebuah tempat itu bisa di-sharing dengan apa yang ditemukan di tempat lain. Tetapi basicnya itu adalah memahami sunnatullah yang ada di alam semesta ini, yang itu sebenarnya diciptakan universal. Nah, konsep yang universal itu ada di dalam Al-Quran. Nah, sekarang umat Islam, sebenarnya seandainya umat Islam ini memahami benar-benar apa yang ada di dalam Al-Quran, dia akan menemukan apa yang ditemukan oleh bangsa-bangsa di Cina, di Amerika, di India, dan lain sebagainya, atau di tempat manapun. Karena yang namanya sunnatullah itu adalah universal. Nah, kenapa manusia-manusia di Barat itu maju, atau dalam pengertian teknologinya itu sangat canggih, itu dikarenakan mereka memahami sunnatullah, mengikutinya, dan mengembangkannya. Nah, kenapa mereka itu mundur, ya, ataupun mereka rusak di dalam masalah-masalah tertentu, atau katakanlah masalah sosial, masalah akhlak, masalah hiburan dan lain sebagainya, karena mereka ini salah di dalam memahami berbagai macam konsep yang mestinya dikaitkan dengan sunnatullah. Nah, sunnah di sini sama kalau saya kaitkan dengan fitrah tadi itu, sebenarnya ada yang disebut dengan sunnatullah yang berkaitan dengan ayat kauniyah atau alam semesta. Ya. Itu namanya ayat-ayat kauniyah. Ada lagi yang dikaitkan dengan
ayat-ayat yang ada dalam diri manusia. Wa fi anfusikum ayat. Nah, ayat yang ada dalam diri manusia ini, jika dipahami, dia bisa menjadi ilmu psikologi, bisa difahami menjadi ilmu sosiologi, bisa difahami menjadi ilmu politik. Ya, jadi kalau kita memahami ayat-ayat yang ada di dalam alam semesta ini, kita juga perlu menggunakan ayat-ayat yang diturunkan dalam bentuk Al-Quranul Karim. Di sini kita lagi fitrah tadi yang 3 itu ya, diberi alat oleh Allah yang bentuknya adalah ayat-ayat untuk memahami ketiga segitiga realitas ini, realitas alam, realitas manusia, dan realitas Al-Quran sebagai ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kembali kepada konsep Tuhan. Ya. Konsep Tuhan ini sebenarnya adalah inti dari seluruh konsep. Jadi kalau kita berbicara mengenai basic belief, dimanapun itu asalnya, sumbernya, baik di Barat, di India, di Cina, di Korea, basic belief yang mereka miliki itu adalah kepercayaan, baik kepada Tuhan ataupun kepercayaan yang bukan kepada Tuhan. Jadi worldview itu sebenarnya adalah kepercayaan, perasaan, dan perilaku. Hari Kamis saya akan jelaskan lebih detail lagi. Worldview itu sebenarnya adalah pikiran, perasaan, dan perbuatan. Nah, sekarang perasaan ini adalah sebenarnya kepercayaan. Nah, sekarang kepercayaan bagi Muslim adalah kepada Tuhan. Atau bagi orang yang beragama itu kepada Tuhan. Nah, apa bedanya Muslim dengan non-Muslim yang percaya kepada Tuhan? Bedanya di dalam konsep. Dalam Islam, Tuhan itu bisa melakukan segala sesuatu. Ya, di dalam agama lain, Tuhan melakukan sesuatu melalui dewa-dewi, ya, ataupun melalui patung-patung dan lain sebagainya. Di dalam Islam, ya, Tuhan melakukan segala sesuatu dengan kekuasaannya dan dengan takdirnya. Ini perbedaannya. Nah, jangan kemudian disamakan dengan dewa-dewi disamakan dengan malaikat. Ya. Malaikat itu dalam Islam adalah pesuruh Allah yang tidak mempunyai kehendak dan tidak bisa melakukan apa-apa kecuali atas perintah Allah. Dan Muslim tidak pernah menyembah malaikat. Tidak pernah memohon kepada malaikat. Ini bedanya. Jadi Tuhan adalah Maha Kuasa. Nah, basic belief seorang Muslim adalah percaya kepada Tuhan. Tuhan yang seperti apa? Tuhan yang menciptakan alam semesta, Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang tidak ada sekutunya, Tuhan yang menurunkan wahyu kepada Nabi yang dinamakan Muhammad SAW, dan ini adalah basic belief yang tidak bisa dirubah dan tidak bisa direkayasa. Maka ada dua sebenarnya basic belief itu. Basic belief itu disebut sebagai belief in God. Ada basic belief denying God. Jadi ada orang yang kepercayaannya dalam hidup itu percaya bahwa Tuhan tidak ada. Mereka mengingkari Tuhan dan segala sesuatu yang dilakukan itu tidak ada kaitannya dengan Tuhan. Maka di sini kembali ke masalah Tuhan tadi, sebagai seorang Muslim, kepercayaan kita kepada Allah itu menjadi basis bagi seluruh perbuatan dan perilaku dan pemikiran kita. Ini mendasarnya yang disebut dengan worldview. Dan Islam dengan ilmu iman dan amal sesungguhnya adalah sebuah worldview. Itu besok saya akan terangkan lebih detail lagi. Dan katakanlah syariah di dalam Islam yang merupakan dasar bagi segala perbuatan manusia secara sosial, itu sesungguhnya adalah muamalah ma'an nas, ataupun hubungan
horizontal yang basisnya adalah hubungan vertikal. Jadi tidak bisa kemudian kita melepaskan perbuatan kita di dalam masyarakat ini dengan Tuhan. Jadi akidah dipisahkan dengan syariah itu tidak mungkin. Ataupun kita berbuat sebuah kebaikan tapi kita niatkan tidak untuk ibadah, itu tidak mungkin dalam Islam. Seluruh perbuatan hamba seorang muslim atau seorang mukmin itu basisnya adalah keimanan. Dan keimanan atau iman di dalam Islam itu maknanya adalah pernyataan dengan lisan, keyakinan di dalam hati, dan perbuatan dengan seluruh anggota tubuh. Ini unik, makna ini adalah unik. Jadi kalau kita tidak mempraktekkan apa yang kita yakini, keimanan kita tidak sempurna. Itu menariknya di sini. Maka worldview itu adalah Islam, iman, dan ihsan, dan perbuatan. Nah, kemudian kalau kita kaitkan dengan isu terakhir ini mengenai Pancasila yang direduksi menjadi Trisila dan direduksi menjadi Ekasila, sesungguhnya itu suatu kesalahan besar bagi saya karena jika diperas seluruh perbuatan manusia ini, yang paling sentral adalah justru kepercayaan kepada Tuhan itu, bukan gotong royong. Ini satu hal yang saya kira semua orang juga paham. Seluruh ini seorang penulis namanya Thomas Wall, ya, dalam bukunya Thinking Philosophically, seluruh perbuatan manusia itu sesungguhnya didasarkan oleh kepercayaannya kepada Tuhan. Nah, kemudian dia membuat logika begini. Kalau dia percaya kepada Tuhan, maka ya, dia akan percaya bahwa hidup ini ada akhirnya dan ada kelanjutannya. Kalau dia percaya kepada Tuhan, moralitas itu berbasis kepada ajaran Tuhan. Kalau dia percaya kepada Tuhan yang itu tidak empiris, maka dia percaya bahwa ilmu pengetahuan itu tidak selamanya bersifat empiris. Sebaliknya, kalau dia tidak percaya kepada Tuhan, ya, semua yang dianggap real dan benar itu hanyalah yang empiris. Di situ perbedaannya antara yang believe in God dan orang yang denying God. Maka worldview-nya sangat berbeda dan tidak bisa dicampur. Nah, konsep Tuhan bagi Muslim adalah basic belief yang akan membawahi dan harus menjadi dasar bagi konsep-konsep yang dikembangkan kemudian. Apakah mungkin, nah sekarang pertanyaannya, apakah mungkin konsep Tuhan di dalam Islam dikaitkan dengan konsep yang ada di dalam kehidupan ini? Ini yang saya rasa perlu dijelaskan lebih lanjut. Karena di dalam Islam, teologi adalah basis dari epistemologi. Teologi harus menjadi basis dari ekologi. Teologi harus menjadi basis dari seluruh ilmu pengetahuan Muslim. Kalau ilmu pengetahuan tidak dikaitkan dengan teologi, maka pengetahuan itu akan berimplikasi kepada penolakan terhadap dirinya, terhadap fitrah yang ada di dalam manusia. Jadi di sini fitrahnya adalah percaya kepada Tuhan. Kalau pengetahuan seseorang itu tidak dikaitkan dengan Tuhan, maka dia akan menentang fitrahnya sendiri. Maka di sini sebenarnya fitrah itu menurut Profesor Naqib Al-Attas juga merupakan sebuah proses yang terus-menerus, yang harus diusahakan, yang selalu berproses menuju kepada aslinya. Artinya Islam itu selalu kembali kepada sumbernya. Nah, jika manusia itu basic belief-nya kepada Tuhan, dia harus kembali kepada Tuhan sebagaimana fitrahnya. Ini yang bisa saya sampaikan sebagai pendahuluan. Insya Allah kita bertemu besok hari, membahas mengenai fitrah sebagai sebuah konsep, fitrah sebagai sebuah framework. Syukron.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.